Bounty Luffy naik hingga 3 miliar belly? Hey, what's up Magon? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dalam wabah ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas bounty dari anggota bajak laut topi jerami setelah arc Wano ini berakhir. Seberapa besar ya bounty dari mereka? Hits, sebelum kalian bisa daftar, bantu aku membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, oke? Yos, mari kita mulai. Berikut adalah bounty dari anggota bajak laut topi jerami setelah arc Wano ini berakhir. Versi Tamagon Pack. Perang Wano akan menjadi perang mati-matian bagi anggota topi jerami dan aliansinya. Mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Orochi dari pemerintahan dan Kaido dari jabatannya sebagai Yonko. Dalam pertarungan ini, mereka akan mendapatkan musuh yang lebih kuat lagi daripada arc-arc sebelumnya. Hal ini menguatkan tiap-tiap anggota bajak laut topi jerami akan mempunyai bounty yang sangat tinggi, mengingat yang dikalahkannya adalah 2 orang Yonko sekaligus. Kenaikan dari bounty ini diukur dari seberapa bahayanya individu tersebut terhadap pemerintahan dunia. Individu tersebut mempunyai ancaman yang sangat serius untuk pemerintahan dunia. Bounty yang naik juga berkaitan karena mengancam keberadaan rakyat sipil. Jadi bounty tidak memandang seberapa kuat individu tersebut, melainkan dia menjadi ancaman besar dari pemerintahan dunia. Bisa kita contohkan sendiri yaitu kapten kita Luffy. Bounty-nya sangat cepat berkembang daripada anggota yang lain karena dia menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dunia. Seperti melakukan pemberontakan di Impel Down ataupun menghancurkan Enies Lobby. Itu semua adalah aset yang dimiliki oleh World Government. Terakhir kali bounty-nya naik yaitu saat melawan Katakuri. Di awal masuk ke New World, bounty-nya 500 juta belly. Namun setelah pertarungan melawan Katakuri, bounty dari Luffy naik drastis hingga mencapai 1,5 miliar belly. Bounty yang naik ini juga berkaitan dengan lawan yang dia hadapi. Karena memang Katakuri merupakan komandan manis dari seorang Yonko. Jika ada seseorang yang berani mengusik keberadaan Yonko atau bahkan melawan Yonko itu, maka dia akan menjadi ancaman yang serius bagi World Government. Contoh kedua yaitu si Pak De Kurohige. Dia berhasil menumbangkan seorang Yonko walaupun dengan cara yang curang. Dia juga membebaskan beberapa tahanan mengerikan yang ada di penjara level 6 Impel Down. Kemudian bounty-nya naik drastis menjadi 2 miliar belly lebih. Nah, pembahasan Tamagon di atas menjadi alasan yang membuat bukti dari bounty seseorang menjadi naik. Nah, kali ini kita akan coba perkirakan bounty dari masing-masing anggota topi jerami setelah perang Wano usai. Mari kita langsung masuk ke daftarnya. Oke, pertama kita akan mulai dari kaptennya terlebih dahulu yaitu Luffy. Tujuan Luffy di Wano Kuni ini sangat barbar, yaitu menumbangkan seorang Yonko. Bahkan kali ini kita tahu bahwa Kaido beraliansi dengan Big Mom, jadi Luffy bisa jadi menumbangkan 2 Yonko sekaligus. Seperti pembahasanku di awal, jika kita menumbangkan seorang Yonko, nilai dari bounty kita otomatis akan naik, karena akan menjadi sorotan langsung bagi pemerintahan dunia. Perkiraan kenaikan bounty dari Luffy ini pun tak tanggung-tanggung, ya karena sudah sangat jelas dia akan menumbangkan 2 Yonko. Oke, mari kita lihat bounty terakhir yang dimiliki oleh Luffy. Bounty terakhirnya adalah 1,5 miliar belly. Jika dia berhasil untuk menumbangkan seorang Yonko bahkan 2 Yonko sekaligus, Tamagon prediksikan dia akan mendapatkan bounty yang sangat tinggi yaitu 3 miliar belly lebih. Sudah masuk akal kan dengan alasan dia menumbangkan 2 Yonko. Saat dia melawan seorang komandan manis Yonko saja bounty-nya naik sekitar 1 miliar belly, apalagi untuk menumbangkan 2 Yonko. Meski Luffy sudah bertambah kuat, tak sedikit dari kita yang mungkin masih meragukan kemampuan Luffy untuk menjatuhkan Kaido sendirian. Bisa jadi Luffy akan bekerja sama dengan Kid atau Law untuk mengalahkan Kaido dan Big Mom. Meskipun Law dan Kid juga akan mendapatkan tambahan bounty, Luffy mungkin akan dianggap sebagai dalang utama atas jatuhnya Kaido. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang berpikiran sama atau bahkan punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Selanjutnya kita akan membahas anggota kedua dari bajak laut topi jerami yaitu Roronoa Zoro. Menarik untuk membahas Zoro. Zoro di sini sangat dikaitkan dengan Wano Kuni dan pastinya bounty dari Zoro tidak akan main-main. Dia adalah seorang pendekar pedang yang dimana Wano Kuni juga merupakan pulaunya pendekar pedang. Ada juga yang mengaitkan bahwa keluarga dari Roronoa Zoro berasal dari klan Shimotsuki. Oke, sekarang kita beralih ke bounty terakhir yang dimiliki oleh Zoro. Bounty terakhirnya adalah 320 juta belly. Kemungkinan kenaikan dari bounty Zoro akan sangat drastis mencapai 1,5 miliar belly. Kenapa bounty darinya sangat signifikan naik? Pertama, dia akan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengalahkan Kaido. Ini karena pedang Enma yang sudah diberikan oleh Hiyori kepadanya.
pedang ini akan menjadi kekuatan terbesar untuk mengalahkan Kaido. Enma dikatakan akan menebas leher dari sang raja binatang buas. Alasan kedua yang menjadi bounty Zoro berkali lipat naik adalah dia merupakan orang penting dalam garis keturunan dalam klan di Wano Kuni. Beberapa klan di Wano Kuni mungkin akan menjadi ancaman besar bagi pemerintahan dunia nantinya. Bisa jadi dalam hal pembuatan senjata atau semacamnya. Mengalahkan Kaido dengan Enma-nya merupakan alasan yang paling mutlak mengapa bounty dari Zoro harus naik secara signifikan. Selanjutnya kita akan bahas bounty dari Sanji. Kita flashback sejenak ke dalam Whole Cake Island. Sebelum masuk ke markas Big Mom, bounty dari Sanji diketahui adalah 177 juta belly. Nah, setelah masuk Whole Cake Island, bounty-nya melonjak ke angka 330 juta belly. Ini karena dia diketahui termasuk ke dalam keluarga Germa 66. Germa 66 merupakan pasukan yang terkenal akan dengan teknologi canggihnya. Pastinya pemerintahan dunia bakal ketar-ketir karena Sanji termasuk di dalam keluarga monster itu. Ini merupakan ancaman menurut pemerintahan dunia. Maka dari itulah sebabnya bounty Sanji naik pada saat itu. Nah, sekarang dalam Wano Kuni ini pastinya bounty-nya akan kembali naik, mengingat tujuan Sanji dan kawan-kawannya adalah untuk menumbangkan seorang Yonko. Tamagon membuat perkiraan bounty yang dimiliki oleh Sanji adalah 1 miliar 90 juta belly. Meskipun bounty Sanji sempat berhasil melampaui Zoro dengan selisih 10 juta belly, bukan tak mungkin Zoro akan kembali melampaui Sanji setelah arc Wano ini berakhir. Seperti Zoro, Sanji mungkin akan menjatuhkan salah satu dari 3 bencana. Jika begitu, mestinya nilai buruan Sanji juga bisa menyentuh angka 1 miliar belly, seperti halnya Luffy yang berhasil menumbangkan Katakuri. Namun nilai buruan Sanji tampaknya tidak akan melebihi Zoro mengingat Oda Gembar membuat keduanya saling berseteru. Jika bounty Zoro kembali melampaui Sanji, Zoro pasti akan tidak berhenti mengerjai dan mengejek Sanji. Selanjutnya kita akan bahas bounty yang dimiliki oleh Usopp. Jika kita melirik ke belakang, bounty dari Usopp berubah dari 30 juta belly kemudian naik ke angka 200 juta belly. Ini sangat menakjubkan kenaikan dari bounty yang dia miliki. Padahal yang kita lihat terakhir, Usopp yang melawak di Dressrosa dengan muka kocaknya dengan mengalahkan musuhnya. Bounty yang Tamagon perkirakan untuk Usopp setelah arc Wano ini berakhir kemungkinan adalah 400 juta belly. Mungkin bounty dari Usopp di Wano Kuni ini tidak akan terlalu naik secara signifikan. Kita akan melihat show off dari Usopp di Pulau Elbaf. Paling tidak jika ingin menaikkan bounty, dia setidaknya harus bisa menumbangkan salah satu dari 3 komandan dari Kaido. Namun menurut Tamagon prediksikan Usopp di sini mungkin akan mendapat jatah melawan semua Numbers. Untuk teori Usopp versus Numbers bisa kalian cek di link pojok kanan atas video ini atau cek link di deskripsi, oke? Tapi untuk sementara Tamagon perkirakan tambahan kenaikan bounty-nya antara 100 atau 200 juta belly saja. Kita lanjut ke Robin, arkeolog yang paling dicari oleh pemerintahan dunia saat ini. Dalam berakhirnya arc Wano Kuni ini, menurut Tamagon tambahan dari bounty-nya juga tidak terlalu signifikan. Yang darinya 130 juta belly akan naik ke angka 330 juta belly. Peran dari Robin di Wano Kuni tidak terlalu menonjol dibanding dengan Luffy dan Zoro. Pemerintahan dunia juga seakan, tanda kutip, melupakan orang yang paling dicari dalam anggota topi jerami ini. Robin adalah satu-satunya orang terpenting dalam memecahkan masalah pembacaan poneglyph. Seharusnya bounty darinya akan melonjak besar. Mungkin akan ada satu masa di mana bounty dari Robin akan melonjak pesat seiring dengan sudah terkumpulnya road poneglyph yang akan menuju ke arah Laug Tale. Mungkin lawan yang akan dihadapi oleh Robin nanti di Onigashima sekelas Flying Six. Jadi bounty-nya tidak akan terlalu naik. Kemudian kita lanjut ke penjitak berdarah dingin yaitu Nami. Dengan adanya Zeus yang sudah bersamanya, tentunya Nami akan bertambah kuat dalam segi kekuatannya. Dia mungkin akan bisa berhadapan dengan musuh sekelas Flying Six. Tamagon prediksikan bounty dari Nami yang tadinya adalah 66 juta belly akan menjadi 166 juta belly. Ini hanya naik 100 juta belly. Peran Nami mungkin tidak terlalu mencolok dengan trio monster, namun dengan kenaikan nilai buruan 100 juta, tampaknya sudah cukup untuk Nami dalam Wano Kuni ini. Namun tidak menutup kemungkinan jika Nami mendapatkan lawan sekelas Komandan Yonko, bahkan dia bisa menyelip Sanji. Namun hal ini tidak akan mungkin terjadi sih sepertinya. Anggota selanjutnya adalah sang robot super Franky. Mungkin dalam duelnya nanti Franky akan menunjukkan kembali robot-robot canggih atau teknologi keren lainnya ke kita semua. Prediksiku dari bounty Franky yang tadinya adalah 94 juta belly mungkin akan naik lumayan tinggi menjadi 550 juta belly. Ini dikarenakan dia juga menjadi kunci menghancurkan pasukan Yonko Kaido. Teknologi canggihnya yang ia keluarkan di sini akan sampai ke telinga para pemerintahan dunia. Ini tentunya membuat Franky menjadi ancaman terbesar dari pemerintahan dunia dengan teknologinya. Yang kita tahu di pihak pemerintahan dunia ada Dr. Vegapunk yang menjadi otak dalam teknologi dalam pemerintahan dunia. Salah satu teknologi ciptaan dari Dr. Vegapunk adalah Pacifista. Pemerintahan dunia pastinya bakal ketar-ketir melihat teknologi canggih yang dimiliki oleh Franky di Wano Kuni.
Pemerintahan dunia takut akan ada yang menyainginya dalam hal segi teknologi. Maka dari hal inilah kemungkinan alasan yang kuat mengapa bounty dari Franky naik pesat di Wano Kuni ini. Lanjut ke Chopper. Chopper dari arc ke arc bounty-nya tetap berkutat di angka seratusan. Ini dikarenakan karena Chopper hanya dianggap binatang peliharaan dari topi jerami. Tamagon prediksikan bounty dari Chopper yang tadinya adalah 100 belly akan jadi 400 belly saja. Mungkin bounty Chopper nanti akan naik pesat seiring dengan sadarnya pemerintahan dunia akan kekuatan mengerikan yang dia miliki. Namun dalam arc Wano Kuni ini mungkin Chopper belum mendapat sorotan oleh pemerintahan dunia. Mungkin pada arc selanjutnya kita akan melihat bounty dari Chopper jauh lebih tinggi yang bahkan mungkin akan melewati bounty yang dimiliki oleh Nami dan Usopp. Anggota topi jerami selanjutnya adalah Brook yang bounty awalnya adalah 83 juta belly yang dapat kenaikan hingga 301 juta belly. Kenaikan bounty ini mungkin dihitung sejak Brook berada di Whole Cake Island. Saat di markas Big Mom itu, Brook secara terang-terangan menantang Big Mom untuk bertarung. Barbar juga ya tulang belulang yang satu ini. Dia juga merupakan dalang porak-porandanya pernikahan dari anak Big Mom. Dia menghancurkan foto dari Madame Caramel yang menyebabkan hancurnya pernikahan Sanji dan Puding. Tak hanya itu, dia berhasil menyalin satu Rod of Neglip yang dimiliki oleh Big Mom. Mungkin ini juga alasan yang membuat bounty dari Brook naik. Namun dalam arc Whole Cake Island itu membuatnya dapat sorotan dari pemerintahan dunia. Terakhir ada nama anggota baru dari bajak laut topi jerami. Dia adalah Helmsman Jinbei sang kesatria lautan. Namanya kembali naik setelah pada chapter 976 kembali muncul di Wano Kuni secara real bergabung dengan bajak laut topi jerami yang berposisikan jurumudi kapal. Tamagon prediksikan bounty dari Jinbei yang sebelumnya adalah 438 juta belly menjadi naik di angka 1 miliar 196 juta belly. Nilai buruan ini membuat Jinbei melampaui harga dari buruan yang dimiliki oleh Sanji. Angka sebesar itu tentunya sangat layak mengingat dia adalah mantan dari si Chibukai yang tentunya tahu seluk-beluk yang ada dalam pemerintahan dunia. Dia juga ikut menghancurkan pesta Big Mom dan memporak-porandakan seisi dari markas Yonko Big Mom. Satu hal yang pasti, dia mungkin akan melawan 3 dari bencana yang dimiliki oleh Kaido. Lawan yang pantas untuk Jinbei adalah Jack. Mungkin bisa saja dia mendapatkan 2 porsi lawan di Wano Kuni. Tamagon rasa Jack masih belum mempunyai kekuatan di kelas yang dimiliki oleh Jinbei. Nah, dari alasan itu akan membuat Jinbei mendapat nilai buruan 1 miliar lebih nantinya. Ini akan membuat Jinbei, Zoro, dan Sanji akan menjadi trio monster yang baru dengan masing-masing dari mereka memiliki nilai buruan 1 miliar belly ke atas. Oke, sekarang Tamagon akan rangkum nilai buruan yang akan dimiliki oleh anggota bajak laut topi jerami setelah arc Wano ini berakhir. Luffy dengan nilai buruan 3 miliar 28 juta belly. Zoro dengan nilai buruan 1 miliar 548 juta belly. Nami dengan nilai buruan 166 juta belly. Usopp dengan nilai buruan 400 juta belly. Sanji dengan nilai buruan 1 miliar 90 juta belly. Chopper dengan nilai buruan 400 belly. Robin dengan nilai buruan 330 juta belly. Franky dengan nilai buruan 550 juta belly. Brook dengan nilai buruan 301 juta belly. Dan terakhir Jinbei dengan nilai buruan 1 miliar 196 juta belly. Bagaimana menurut kalian tentang bounty dari masing-masing anggota topi jerami ini? Apa kalian setuju dengan daftar di atas? Tulis versi kenaikan bounty dari anggota topi jerami yang menurut kalian cocok yang di bawah kolom komentar ini, oke? Dan jangan tinggalkan like jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. And the last word, Kaizoku ni Olewa Nawa Kaizoku ni Olewa Naru!